gitu lah. Lah kaitan di sinilah kemudian penting tadi, misalkan Mbak Lili tadi menyampaikan pada Mas itu mestinya dikomunikasikan sama suaminya. Saya masih muda suamiku, jadi saya mohon izin untuk sementara mungkin kita tunda dulu misalkan punya anak sampai nanti kami juga taruhlah misalkan menyelesaikan sekolah menengah atasnya mungkin saat itu baru sekolah. Saya kira itu bisa dan banyak kasus yang semacam ini ketika dikompromikan bahkan ketika kuliah saja banyak. Saya punya mahasiswa misalkan baru semester 3 sudah menikah begitu lapor loh. Saya sudah menikah Pak loh. Kok cepat sekali kemudian terus. Setelah lama nggak ada, kemudian tanya, kami sudah bersepakat Pak nanti setelah sudah selesai. Lah inilah saya kira pentingnya untuk bermusyawarah. Jadi kayak tadi tindakan Mbak Lili tadi tidak dibenarkan secara sendirian kemudian punya, wah saya tidak mau punya apalagi didasari, saya tidak ingin punya anak bersama dia. Lah sama siapa mau punya anaknya? Wong dia suaminya kok gitu. Suka tidak suka ketika sudah menerima ijab kabul dari seorang suami, maka punya tanggung jawab seorang istri, punya kewajiban kepada suami, suami punya tanggung jawab kepada istrinya. Tapi Ibu Lili sudah sempat ngomong itu sama suami? Belum, itu baru niat aja karena saya masih kecil gitu. Oke, terus kemudian sampai akhirnya hamil itu di usia berapa? Saya masih itu hamil saya. Di usia itu ternyata hamil? Kan ceritanya saya kan berniat nggak mau punya anak dulu saya. Begitu akhirnya saya putusin KB. Pas KB, nggak taunya saya dibohongin sama kakak ipar saya. Dibohongin, saya dijebak gitu, dijebak saya dan ditunjukin cara pakai KB. Akhirnya saya hamil juga, karena saya kan nggak tahu cara minum pil gitu. Akhirnya saya hamil juga itu. Nah setelah hamil suami berubah nggak? Maksud saya mulai mencari pekerjaan kah atau sudah dapat pekerjaan kah untuk menghidupi ibu dan calon bayinya? Tuh, di situ pas awalnya tuh. Enggak Mas. Dia malah semena-mena sama saya Mas. Dia main tangan. Waktu itu saya nyuruh dia sholat Jumat. Dia malah marah, terus mukul saya di situ tuh. Saya yang bikin saya enggak, ya Allah kaget saya. Mas, bangun dong Mas. Kamu udah mandi belum? Mas. Iya ntar ah. Mandi Gi, sekarang kan hari Jumat. Nanti keburu azan loh. Bangun Mas. Berisik ya. Nggak lihat gue lagi tidur. Ganggu orang aja terus ah. Mas, bukan kayak gitu. Aku kan sebagai istri kamu wajib ingetin kamu sholat Mas. Mas, kamu jangan kayak gini dong. Kamu kan kepala keluarga. Kalau kamu kayak gini anak kita mau jadi apa? Berisik banget sih jadi orang. Jadi cewek tuh jangan ribut banget ya. Kalau kata perintah laki-laki tuh ya wajib ya wajib. Kalau enggak tuh ya enggak. Bukan kayak gitu Mas. Sih juga lu ngelawan ya. Mas. Berani kamu sama aku? Terus dia mukul malah bentak. Ibu Lili ini mencoba untuk menasihati suami untuk lebih baik lagi lah ya, tapi selalu didapati dengan balasan memukulnya Ibu Lili Pak Ustadz. Jadi perlu juga para pemirsa memahami bahwa ketika suami istri itu masing-masing punya kewajiban dan hak. Suami apa kewajiban pada istri? Suami berkewajiban untuk mendidik istrinya. Tapi dalam konteks Mbak Lili tadi tidak didapatkan hal itu, justru sebaliknya Mbak Lili yang sering mengingatkan suaminya, misalkan kasus tadi sholat Jumat, tetapi kan suaminya marah. Karena itulah memang dalam tuntunan agama berkaitan dengan keluarga, seorang istri dan juga seorang suami harus saling memahami karakternya masing-masing. Stylenya juga perlu difahami. Bagaimana cara mengingatkan yang baik. Jangan sampai mengingat itu kemudian menyinggung. Misalkan di depan rame kemudian Jumatan, kami enggak salah. Tentu juga mungkin emosinya juga marah. Begitu juga bagi seorang suami ya harus diturunkan tensi emosinya ini gitu lah. Kaitan tadi kan mengingatkan tadi itu kemudian marah. Maka tidak sepatutnya seorang suami ketika diingatkan kewajiban. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kisah pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in itu kan dijelaskan. Jadi kalau seorang suami punya kewajiban misalkan sholat malam, dia bangun malam, maka hendaklah ia juga membangunkan istrinya diajak sholat malam.
Padahal itu sholat sunnah, apalagi yang wajib gitu loh. Nah, kaitan tadi kan sudah diingatkan lah, tentu jenis suami yang semacam itu dia berdosa di hadapan Allah karena sudah diingatkan oleh istrinya dengan cara yang baik untuk menunaikan tuntunan kewajiban yang baik, tapi ternyata justru marah bahkan melakukan tindakan mungkar. Apa bentuk mungkarnya? Yaitu melakukan kekerasan, main tangan kepada istrinya. Nabi SAW, para pemirsa perlu mengetahuinya, pasangan suami istri, Nabi mencela para suami yang suka main tangan kepada istrinya karena itu bukan merupakan tuntunan akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, Ibu Lili, saya dengar katanya Ibu Lili sempat mau ditabrak suami. Betul? Itu gimana ceritanya? Jadi itu saya pulang telat karena lagi lembur. Saya bilang sama dia dan izin, tapi dia nggak percaya, malah curiga. Dia nyusul ke pabrik. Pas saat saya pulang, saya bareng sama teman-teman. Ya, nggak gimana-gimana. Bye. Yuk. Apa? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang suami lo nggak jemput? Nggak tahu. Nggak tahu sih aku juga. Oh, bagus. Bagus, katanya kerja. Hah? Tapi asik jalan-jalan sama cowok ini ya? Kamu apaan sih, Mas? Dasar cewek nggak bener lu ya. Kamu diem ya, Mas? Dasar. Berani-beraninya lu ngambil bini gua. So jagoan lo, hah? Li, Ya. kok pamit tuh, pulang duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Sorry. Oi. Oi, pengecut. Mau kemana lo? Mas, apaan sih kamu bikin malu aku ya? Udah. Ayo pulang. Apaan sih? Aku nggak mau ya pulang sama kamu. Udah, kamu duluan aja. Li. Apaan sih, Mas? Lili. Sama kesialan. Dia sengaja karena udah nuduh saya berselingkuh. Dia curiga yang gak karuan, salah paham gak karuan, cemburu buta gak karuan. Sedangkan saya jelas-jelas keluar dari luar pabrik dan saya juga keluarnya juga bareng-bareng. Mungkin karena kebenaran ada cowok di pinggir saya, dia terus ngelihat saya kali sama cowok itu, dia pikir saya pacaran kali sama cowok itu. Dia langsung nabrak saya aja tanpa saya nanya saya lagi, tanpa ngomong apa-apa lagi. Dia langsung itu nabrak saya sampai ini, saya sakit banget. Pak Ustadz, ini kalau berdasarkan ceritanya Ibu Lili, berdasarkan ini nih Pak Ustadz, cemburu buta nih suaminya tanpa harus nanya-nanya, tiba-tiba cuma ngelihat ada laki-laki di sebelahnya, langsung disakiti nih istri Pak Ustadz. Ya. Kalau soal cemburu dalam rumah tangga terjadi cemburu, Rasulullah cepat cemburu ya antara para suami, para istrinya. Tetapi cemburu yang dibenarkan adalah cemburu yang tidak berlebihan. Kalau tadi kan misalkan sedang lewat suaminya naik motor, kemudian tahu keluar dari pabrik kerja, ya namanya mungkin di pabrik kan banyak aneka macam jenis kelamin di situ. Keluar kan pasti pintunya satu, pasti akan berbarengan kan gitu. Dan mestinya kan inilah pentingnya antar suami istri itu saling memahami pekerjaan masing-masing, tahu kedudukannya masing-masing, dan kalau ada masalah-masalah dimusyawarahkan, jangan orang kemudian melakukan tuduhan. Karena para pemirsa sekalian, seorang suaminya melakukan tuduhan itu ada konsekuensi loh. Itu namanya menuduh menuduh orang lain, menuduh istrinya berbuat maksiat tanpa ada bukti, tanpa ada penjelasan, maka tuduhan itu berbalik kepada orang yang menuduhkan. Jadi dosanya itu. Lah tadi kan sudah terjadi dan kemudian suaminya tadi kan sudah meminta maaf dan Mbak Lili memaafkan berarti gugur lah. Kira-kira begitu kalau kita pahami secara sederhana. Cuman yang tidak dibolehkan adalah perbuatan mengulang dari tindakan mungkar, apalagi ini adalah berbahaya. Kalau tadi kan menyangkut nyawa tadi. Iya, betul. Kalau tadi misalkan mohon maaf Mbak Lili tadi kemudian nggak terima karena ada unsur pidananya di sini, orang menabrak itu melanggar lalu lintas, kemudian mengancam nyawa orang, membahayakan nyawa orang. Itu kalau misalkan tuduhan berbalik itu bisa itu secara pidana. Tetapi kan Mbak Lili dengan sikap saya kira yang santun dan mulia memaafkan dalam kaitan ini karena suaminya juga berarti sudah selesai lah. Yang tidak bolehkan adalah dalam keluarga mengulang perbuatan mungkar kepada istrinya. Tentu ini bertentangan dengan maksud dan tujuan mulia berkeluarga.